Jangan lagi ada dendam, ku tak mau ada yang terluka karena mendendam. Hidup tak tenang, maafkanlah agar kau benar-benar lupa. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 Agustus 2024 bersama Pastor Stefanus Miki Koyongian dari Manado. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pastor Stefanus Miki Koyongian, Imam Keuskupan Manado, Imam Diocesan. Sekarang sedang berkarya di Kuasi Paroki Santo Benedictus Abbas Lalundu II. Hari ini kita akan bersama merenungkan Injil yang diambil dari Markus pasal 6 ayat 17 sampai 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepada aku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sobat Fresh Juice yang terkasih, pada masanya televisi Indonesia menawarkan banyak sinetron kolosal yang betul-betul berkualitas dan punya cerita yang padat. Saya ingat
Ya, di masa kecil saya ada satu sinetron kolosal yang cukup diminati, judulnya adalah Dendam Nyi Pelet. Ya, jargonnya seperti ini. Dendam Nyi Pelet. Ya, sebuah sinetron kolosal misteri yang bercerita tentang Raminten, seorang perempuan yang sakit hati kepada mantan kekasihnya. Dan rasa sakit hati itu membuat dia terjerumus dalam ilmu hitam sehingga bisa berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan dan memelet banyak pria agar hidup mereka menjadi hancur. Nyi Pelet membuat hidup banyak pria menjadi hancur karena rasa sakit, karena dendam yang ia simpan. Hari ini bacaan Injil juga berbicara tentang dendam. Dalam peringatan kemartiran Yohanes Pembaptis, Injil mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang kemudian dibunuh hanya karena dendam yang disimpan oleh Herodias. Mungkin Anda masih sangat jelas dekat dengan kisah ini, di mana Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Kita tahu Herodias adalah istri dari Filipus yang kemudian diambil oleh Raja Herodes menjadi istrinya. Padahal Filipus adalah saudara Raja Herodes sendiri. Tentu sebuah perbuatan yang tidak etis. Dan kita tahu siapa Yohanes, seorang yang sangat lurus sehingga atas tindakan etis yang diperbuat oleh Herodes dan Herodias, maka Yohanes mengkritik keras di hadapan umum. Akibatnya Yohanes ditangkap dan dipenjara. Dan bukan hanya dipenjara, ternyata Herodias menyimpan dendam terhadap Yohanes. Nah, dendam Herodias pada Yohanes memuncak dengan kematian Yohanes yang dipenggal kepalanya saat Herodes mengadakan pesta. Bukan main. Dendam berakibat kematian. Tetapi saya rasa hal ini bukan menjadi sesuatu yang luar biasa. Di luar sana berita banyak menyajikan kisah tentang dendam yang berakhir maut. Dendam yang berakhir pada hilangnya nyawa seseorang. Apa yang dapat kita refleksikan dan pelajari dari kisah-kisah tentang dendam ini? Tentu bukan dendam biasa. Dendam dapat mengubah hati orang menjadi begitu buruk dan kemudian bisa menghancurkan siapapun yang ada di hadapannya. Memang dendam dapat diawali dengan rasa sakit hati. Dendam bisa dimulai dengan perasaan tidak senang. Dan mungkin saja itu terjadi karena ada kritikan, ada hal yang kita tidak senangi, kita tidak sukai disampaikan oleh orang lain kepada kita. Memang tidak mudah untuk menerima kritik. Memang tidak mudah juga untuk mengasihi dan memaafkan mereka yang telah membuat kita sakit hati, mereka yang telah mengkritik dan mungkin juga mempermalukan kita di hadapan umum. Benar, itu bukanlah pengalaman yang mengenakan. Tetapi kita juga sebagai orang Kristen diajar untuk mulai merefleksikan pengalaman-pengalaman tersebut.
mungkin saja Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin saja Tuhan mengizinkan agar kita dikritik oleh orang lain, agar kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari pengalaman seperti itu, kita sebagai orang beriman diharapkan justru boleh bertumbuh dalam kasih, yaitu untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, untuk tidak membalas kritik dengan kritik, untuk tidak membalas sakit hati dengan rasa sakit hati. Ketika dikritik, kita tidak perlu menyimpan dendam. Sebagai orang dewasa, kita perlu justru berterima kasih atas kritikan yang ada untuk kebaikan kita. Saya ingat kata-kata perjanjian lama. Teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Maka ketika Anda dikritik, lihatlah itu sebagai bentuk perhatian dan kasih orang terhadapmu. Mereka ingin engkau menjadi pribadi yang lebih baik, maka mereka mau menegurmu. Justru ketika mereka tidak lagi menegurmu, maka engkau tidak lagi berharga, engkau tidak lagi berarti apa-apa bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah hari-hari ini Anda masih menyimpan dendam dengan seseorang yang telah menegur dan mengkritikmu? Sebagai pengikut Kristus, apa niatmu? Apakah engkau mau untuk tidak lagi menyimpan dendam terhadap orang yang menegur dan mengkritikmu? Sebagai pengikut Kristus, beranikah Anda untuk mengalahkan dendam, sakit hati dengan kasih yang lebih besar? Saya rubah lagu berikut ini, populer di kalangan anak muda. Jangan lagi ada dendam, ku tak mau ada yang terluka, karena mendendam hidup tak tenang. Maafkanlah agar kau benar-benar lupa. Jangan menendam, maafkanlah, lupakanlah. Rahmat Allah menolong. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 Agustus 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Miki untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.